Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan tindakan-tindakan ekonomi berikut. Kita baca dulu pertanyaan daripada soal nomor 11 ini. Tindakan yang sesuai hukum penawaran dan hukum permintaan ditunjukkan oleh angka. Apakah 1. Ridho mengurangi konsumsi daging sapi saat harga daging sapi naik? Apakah 2. Raihan meningkatkan pembelian telur ayam saat harga telur ayam naik? Apakah 3. Setio meningkatkan permintaan garam saat harga garam meningkat? Apakah 4. Ija mengurangi jumlah ikan lele yang dijual saat harga ikan lele turun? Apakah yang kelima, Ishak menambah produksi tempe yang dijual saat harga tempe turun? Apakah nomor 6, Dimas menambah jumlah buah durian yang dijualnya saat harga buah durian naik? Nah, yang termasuk tindakan yang sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, apakah A. 1, 4, dan 6? Apakah B. 1, 5, dan 6? Apakah C. 2, 5, dan 6? Apakah D. 3, 4, dan 5? Apakah E. 3, 4, dan 6? Nah, dari soal nomor 11 ini, yang termasuk hukum permintaan dan penawaran, ya, tindakannya adalah sesuai angka, iya, yaitu ditunjukkan oleh angka 1, ya, di mana Ridho mengurangi konsumsi daging sapi saat harga daging sapi naik. Terus angka 4, ya, Ija mengurangi jumlah ikan lele yang dijual saat harga ikan lele turun. Nah, dan yang terakhir adalah nomor 6. Dimas menambah jumlah buah durian yang dijualnya saat harga buah durian naik. Jadi, nomor 11 ini jawaban yang tepat, ya, adalah 1, 4, dan 6, yaitu adalah option A. Nah, kita ketahui bersama bahwa di dalam hukum penawaran, ya, berbunyi semakin rendah harga suatu barang atau jasa, semakin rendah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Nah, begitu juga sebaliknya, yaitu berlaku hukum ceteris paribus. Nah, sebaliknya di dalam hukum permintaan, ya, berbunyi semakin rendah harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Ya, itu juga berlaku sebaliknya, yaitu hukum ceteris paribus. Jadi kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan ditunjukkan oleh angka 1, 4, dan 6. Kita berlanjut ke soal nomor 12. Nah, diketahui fungsi penawaran sepeda motor, yaitu PS-nya sama dengan 240 Ki ditambah 200.000. Nah, berdasarkan fungsi penawaran motor tersebut, ya, nah, pasangan harga dan jumlah sepeda motor yang ditawarkan adalah apakah option A 16.200.000 rupiah dengan Ki-nya 72.000 unit, ya. Apakah yang B 18.200.000 rupiah dengan jumlah Ki-nya 75.000 unit? Apakah C 19.440.000 rupiah dengan jumlah Ki-nya 81.000 unit? Apakah yang D 20.100.000 rupiah dengan jumlah unit Ki-nya 83.000 unit? Apakah yang E, ya, 20.845.000 rupiah dengan jumlah Ki-nya 86.000
unit. Nah, ini tentunya harus kita hitung, ya. Bisa dihitung satu persatu ataupun bersifat spekulasi. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, yang akan disampaikan ya terkait dengan soal nomor 12 ini, ya. Nah, yaitu jawaban yang tepat di iya, ya. Nah, kita ketahui di dalam tabel menunjukkan pasangan harga dengan benar berdasarkan fungsi penawaran motor, ya, PS 240Ki ditambah 200.000. Nah, maka ya jawaban yang tepat, ya, misalkan nih ketika harga 17.480.000, nah maka unitnya adalah 72.000 unit. Nah, ketika kita masukkan tuh, ketika Q-nya misalkan 72.000, maka harganya akan 17.480.000 rupiah. Nah, ketika harganya hasil perhitungan dari 18.200.000 rupiah dan unitnya adalah 75.000 rupiah. Terus ketika harganya 19.640.000, nah maka barang yang dihasilkan adalah 81.000 rupiah. Ketika harganya 20.120.000, ya, nah maka kuantitasnya adalah 83 unit. 83.000 unit, ya. Ketika harganya 20.840.000 rupiah, maka unitnya adalah 86.000 unit. Yang sesuai dengan option A, B, C, D, E adalah ditunjukkan oleh angka yang iya, benar sekali. Itu dari hasil perhitungan adalah yang B, ya. Cocoknya itu ketika harga 18.200.000 rupiah, maka jumlah kuantitasnya adalah 75.000 unit. Ya, silahkan bisa dicoba dimasukkan, ya, 240 kali 75.000, ya. Nah, ditambah 200.000, maka hasilnya adalah yaitu 18.200.000 rupiah. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 13. Masih di dalam soal hitungan, ya. Diketahui fungsi permintaan PD 30.000 min 4Ki dan fungsi penawarannya PS 15.000 plus 2Ki. Nah, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1.500. Nah, harga keseimbangan pasar sebelum subsidi dan setelah subsidi adalah, nah, apakah yang A, harga sebelum subsidi adalah 19.000 dan harga setelah subsidi adalah 20.000? Apakah yang B, harga sebelum subsidi 21.000 dan harga setelah subsidi adalah 20.000? Nah, apakah yang C, harga sebelum subsidi Rp20.000 dan harga setelah subsidi adalah Rp19.000? Ataukah D, harga sebelum subsidi itu harganya Rp20.000 dan harga setelah subsidi Rp21.000? Nah, apakah yang E, harga sebelum subsidi itu adalah Rp20.000 dan harga setelah subsidi itu Rp18.500? Nah, ini untuk menjawab soal nomor 13 ini kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa PD sama dengan 30.000 min 4Ki, ya. Dan PS-nya tadi adalah berapa? PS-nya itu adalah, nah, 15.000, ya, ditambah 2Ki. S-nya, nah, S itu adalah tadi subsidi, adalah 1.500. Itu yang diketahui. Nah, sehingga harga keseimbangan sebelum subsidi itu adalah PD sama dengan PS. Kita masukkan PD dan PS-nya. PD 30.000 min 4Ki sama dengan PS 15.000
plus 2Q. Sehingga hasil perhitungannya 15.000 sama dengan 6Q ya. Nah, maka Q-nya benar 15.000 dibagi 6, yaitu adalah 2.500. Nah, jika Q-nya 2.500, nah sebesar P-nya adalah PS ya 15.000 ditambah 2Q. Nah, kita masukkan Q-nya sehingga PS sama dengan 15.000 ditambah 2 kali 2.500. Maka PS-nya adalah 20.000. Nah, jadi harga keseimbangan sebelum subsidinya adalah P-nya adalah 20.000 dan Q-nya adalah 2.500. Nah, kita masukkan ke dalam keseimbangan setelah subsidi. Nah, dengan S-nya adalah tadi 1.500. Maka PS sama dengan F kali Q min S. Sehingga PS-nya adalah 15.000 ditambah 2Q min S. Nah, PS-nya 15.000 ditambah 2Q min 1.500. Nah, maka PS-nya sama dengan 13.500 ditambah 2Q. Nah, maka PD dan PS-nya adalah 30.000 ya di min 4Q. Nah, sama dengan 13.500 tambah 2Q. Nah, jadi 16.500 sama dengan 6Q. Maka Q-nya adalah 2.750. Nah, jika Q-nya adalah 2.750, P-nya adalah, kita masukkan PS, 13.500 ditambah 2Q. Nah, sama dengan 13.500 ditambah 2 kali 2.750. Nah, maka 13.500 ditambah 5.500 sama dengan 19.000. Jadi, nah harga keseimbangan ya setelah subsidi adalah P-nya adalah 19.000 dan Q-nya adalah 2.750. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini ditunjukkan oleh option yang yang benar adalah yang C ya. Harga sebelum subsidinya adalah 20.000 dan harga setelah subsidinya 19.000. Mudah bukan? Oke, kita berlanjut ke soal nomor 14. Nah, terjadi kenaikan harga bawang merah dari harga sebelumnya ya. Kenaikan harga tersebut menyebabkan penurunan permintaan konsumen atas barang merah. Ya, bawang merah. Nah, pengamat ekonomi melakukan penelitian dan penyimpulan kenaikan harga barang merah itu menyebabkan permintaan bersifat inelastis. Ya. Nah, yang artinya adalah apakah A. Kenaikan harga barang merah sebesar 1% menyebabkan permintaan barang merah turun kurang 1%. Apakah B. Kenaikan harga bawang merah sebesar 1% menyebabkan permintaan bawang merah turun 1%. Apakah yang C. Kenaikan harga bawang merah sebesar 1% menyebabkan permintaan barang turun lebih dari 1%. Apakah yang D? Kenaikan harga bawang merah sebesar 10% menyebabkan permintaan bawang merah turun lebih dari 10%. Apakah yang E? Kenaikan harga bawang merah sebesar 10% menyebabkan permintaan bawang merah turun 10%. Nah, di sini ya. Nah, penyimpulan yang tepat terkait dengan kenaikan harga bawang merah ya yang menyebabkan permintaan bersifat inelastis. Nah, itu ditunjukkan oleh option yang benar sekali, oleh option yang A ya. Di mana nah kata kuncinya di sana pada soal nomor 14 ini adalah mendeskripsikan dari permintaan inelastis bawang merah. Nah, permintaan inelastis bawang merah artinya di sana persentase perubahan jumlah bawang merah yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga barangnya. Nah, misalnya jika harga bawang merahnya naik 1%. Nah, maka perubahan permintaan bawang merah itu akan turun kurang dari 1%. Ya.
Kita berlanjut ke soal nomor terakhir, nomor 15. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ya. Deskripsi yang tepat mengenai kurva tersebut adalah, nah di sana terkait dengan perubahan harga dan perubahan kuantitas. Nah, di sini deskripsi kurva yang tepat apakah ditunjukkan oleh opsi A, ya. Persentase menurunnya harga produk, ya, sama dengan jumlah persentase kenaikan jumlah produk yang diminta. Apakah yang B, persentase menurunnya harga produk lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah produk yang diminta? Ataukah yang C, persentase menurunnya harga produk lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah produk yang diminta? Apakah yang D, persentase menurunnya harga produk lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah produk yang ditawarkan? Apakah yang E, persentase menurunnya harga produk yang kecil daripada persentase kenaikan jumlah produk yang ditawarkan? Yang manakah opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 15 ini? Iya, benar sekali, ya. Dari kurva yang tadi disampaikan di atas, ini kurvanya, ya. Nah, maka kita dapat menyimpulkan di sini, ya. Jawaban yang tepat terkait dengan kurva di atas adalah, nah, yaitu opsi B, ya. Di mana, nah, di dalam opsi B itu, ya, gitu, kurva tersebut, ya, merupakan kurva permintaan yang bersifat elastis. Artinya, jika terjadi penurunan harga produk sebesar 1%, menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah produk yang diminta lebih dari 1%. Dengan kata lain, persentasenya menurun, ya. Nah, menurunnya harga produk lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah produk yang diminta. Ya, jadi yang tepat adalah terkait dengan opsi soal nomor 15 itu adalah yang B. Oke, kita akan berjumpa kembali, ya, di uji kompetensi kedua di pembahasan soal berikutnya, ya. Sampai jumpa lagi.